Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Saputra. Halo dan selamat datang di channel ini. Dalam video kali ini kita akan membuat rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Sebelum membuat rencana aksi dan melakukan pengisian bukti dukung, pastikan SKP yang telah dibuat sebelumnya sudah disetujui oleh pimpinan atau pejabat penilai kinerja. Jika keterangan pada status SKP adalah draft, jika di sini draft, bisa saja pimpinan menolak SKP yang telah diajukan, atau kita lupa untuk mengajukan SKP atau RHK yang telah dibuat sebelumnya. Bagaimana cara mengajukan SKP? Bisa dilihat pada video sebelumnya tentang tata cara membuat SKP atau RHK di sudut kanan atas pada video ini. Di situ sudah dijelaskan mulai dari pembuatan RHK hingga pengajuan RHK atau SKP. Baik, kita lanjutkan. Jika status SKP masih pengajuan, itu tandanya pimpinan atau pejabat penilai kinerja mungkin masih memerlukan waktu dalam memeriksa SKP atau RHK yang telah kita ajukan. Namun jika sudah persetujuan, itu tandanya pejabat penilai kinerja atau pimpinan sudah menyetujui SKP yang telah kita buat dan kita dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Oke, kita langsung ke pengisian rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Untuk mulai pengisian rencana aksi dan bukti dukung, kita pergi ke menu penilaian di bawah sini. Kita klik menu penilaian. Untuk menambahkan rencana aksi, pertama kali yang kita lakukan adalah tentu saja menambah periode penilaiannya. Klik tambah periode penilaian. Pada menu tambah periode penilaian, kita akan pilih periode penilaian kita. Pada periode penilaian ini silakan disesuaikan dengan instansi masing-masing, apakah melakukan penilaian per bulan, per triwulan, ataupun langsung di tahunan. Periode penilaian Januari itu artinya akan dilakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan selama Januari, sedangkan untuk triwulan akan dilakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada 3 bulan. Triwulan 1 yaitu Januari, Februari, dan Maret. Triwulan 2, April, Mei, dan Juni, dan seterusnya. Di triwulan 3 sampai dengan triwulan 4. Sedangkan untuk tahunan yaitu penilaian yang dilakukan setiap akhir tahun dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan. Bedanya dari semua ini yaitu di tahunan kita tidak perlu menambahkan rencana aksi dan langsung mengisi bukti dukung. Sedangkan di yang lainnya kita perlu menambahkan rencana aksi sebelum melakukan penambahan bukti dukung. Oke, lanjut kita pilih salah satu dari sini. Dalam video kali ini saya memilih triwulan 2, kemudian oke. Dan jika muncul seperti ini, berarti periode penilaian sudah ditambahkan sebelumnya. Kita tidak perlu menambahkan, tekan oke. Namun jika belum tambahkan, saat kita tekan OK, maka dia akan kembali ke menu ini. Kemudian tinggal kita cari di mana periode penilaian tadi. Untuk periode penilaian triwulan 2 tadi sudah ada di sini. Tinggal kita tambah rencana aksinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah batas pengisiannya. Setiap periode penilaian terdapat batas pengisian. Jika sudah lewat dari batas pengisian ini, maka kita tidak bisa lagi untuk menambahkan rencana aksi maupun pengisian bukti dukung. Jadi diperhatikan batas waktu pengisian periode penilaian. Oke, langsung kita ke rencana aksi. Klik menu rencana aksi. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul rencana hasil kerja yang kita telah buat. Seperti ini, dan juga akan muncul tabel rencana aksi. Kita bisa memulai menambahkan rencana aksinya. Jika rencana hasil kerjanya tidak ada, berarti kita belum membuat
RHK atau SKP. Silakan buat RHK atau SKP terlebih dahulu. Isi rencana aksi pada RHK yang kita lakukan pada periode yang telah kita buat, dalam hal ini triwulan 2, maka rencana aksi yang diisi hanyalah kegiatan yang kita lakukan pada triwulan 2. Misalnya di triwulan 2 kita hanya melakukan satu kegiatan atau 2 kegiatan, berarti kita membuat rencana aksi hanya 2 rencana aksi. Baik, langsung kita coba untuk membuat rencana aksinya. Klik tambah. Oke, dan akan muncul seperti ini. Pada kolom rencana aksi ini kita isikan rencana aksi kita. Rencana aksi ini adalah rencana kegiatan yang akan kita lakukan dalam menopang RHK kita, dalam hal ini jumlah SK yang telah diusulkan target tahunan. Baik, kita tuliskan dulu apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita yaitu SK yang diusulkan. Ini hanya sekedar bantuan agar kita bisa menyusun rencana aksi kita. Oke, setelah kita menambahkan SK yang diusulkan, ini adalah target kita. Terus untuk mencapai SK yang telah diusul atau yang diusulkan, kita melakukan apa? Karena di sini aksi, otomatis di sini harus kata kerja. Mungkin melakukan, mungkin membuat, seperti itu. Karena ini adalah rencana aksi kita, tindakan kita untuk mencapai tujuan kita. Dalam hal ini mungkin jika SK tujuannya, maka tentu saja membuat usulan. Usulan di sini kita taruh usulan kenaikan pangkat. Targetnya berapa? Nah, target di sini bukan target per tahun lagi, karena ini adalah triwulan 2, maka targetnya per triwulan. Dalam hal ini 3 bulan. Baik, kalau dalam 3 bulan kita melakukan usulan kenaikan pangkat berapa kali? Misalnya membuat usulan kita lakukan dalam 3 bulan sekali, mungkin 1 kali. Jika sudah, jangan lupa untuk menghapus. Oke. Nah, sudah muncul. Jika kita ingin menambahkan rencana aksi lainnya, bisa kita tambah. Tadi target kita kan jumlah SK, membuat usulan kenaikan pangkat. Setelah itu mungkin membagikan SK. Jadi silakan sesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Rencana aksi harus berhubungan dengan RHK yang telah kita buat. Membagikan SK atau menyusun draft atau menyusun atau merencanakan upacara penerimaan SK kenaikan pangkat. Seperti itu. Targetnya berapa? Dalam membuat upacara penerimaan SK kan di sini membuat usulannya 1 kali, berarti ini juga bisa kita taruh 1 kali. Oke. Seperti itu. Ini hanya perumpamaan saja. Silakan sesuaikan dengan tujuan kegiatan masing-masing. Oke. Jika sudah, maka kita bisa untuk ke RHK yang lain. Jadi kita akan membuat 2 rencana aksi. Misalnya saya di sini memilih untuk presentasi jumlah perekaman uang makan. Nah, kita coba di sini. Karena tujuan saya yaitu perekaman uang makan. Nah, berarti kegiatan saya apa? Menginput data kehadiran
pegawai pada aplikasi Sakti misalnya, seperti itu. Saya hapus, sesuaikan. Target saya dalam 3 bulan itu tiga kali, karena setiap bulan saya melakukannya. Saya tulis 3 kali. Oke. Jika mau ditambahkan silakan tambahkan, jika ingin edit silakan edit, atau jika salah bisa kita hapus. Misalnya di sini kita tidak ingin ada merencanakan upacara penerimaan SK, atau kita merasa bahwa kegiatan ini tidak pas, maka kita bisa hapus. Jika sudah, maka akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita harus menambahkan bukti dukungnya. Ada 2 cara kita menambahkan bukti dukung. Kita bisa langsung pergi ke menu ini. Oke. Atau kita bisa kembali, kemudian kita bisa pergi ke menu di sini, pengisian bukti dukung, dan lihat hasil. Baik, langsung ke pengisian bukti dukung. Oke. Sebelum memulai pengisian bukti dukung, kita cek lagi batas waktu pengisian evidennya di sini. Oke, ini batas waktu pengisiannya yaitu tanggal 31 bulan 7 2025. Jadi setelah tanggal ini maka kita tidak bisa lagi mengisi bukti dukung. Oke. Kita lanjutkan. Dalam mengisi bukti dukung, yang kita wajib perhatikan yaitu target rencana aksi kita. Jadi di bukti dukung ini khusus untuk triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4, kemudian periode penilaian bulanan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Bukti dukung mengikuti rencana aksi. Oke, saya ulangi, khusus untuk triwulan 1, 2, 3, dan 4, kemudian periode penilaian bulanan. Bukti dukung yang kita tambah yaitu bukti dukung dari rencana aksi yang kita telah tambah sebelumnya. Jadi dia bukan mengikuti target tahunan, melainkan mengikuti rencana aksi. Oke, saya contohkan. Misalnya kita ingin menambahkan di sini nama bukti dukungnya apa. Misalnya nama bukti dukungnya kita tulis penginputan atau hasil input atau hasil perekaman kehadiran pegawai atau hasil perekaman. Oke. Nah, untuk bukti dukungnya kita memerlukan link Google Drive atau Dropbox dan lain-lainnya. Silakan disesuaikan untuk memudahkan dalam pengisian bukti dukung. Di sini kita isi hanya berupa link. Oke. Dalam pengisian bukti dukung kita cukup menyalin link dari file yang berada pada Google Drive kita seperti ini, lalu tekan OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, kita bisa cek apakah sudah benar linknya dengan cara klik nama bukti dukungnya. Oke, sudah, tutup. Kemudian untuk realisasinya kita tambahkan dengan cara tekan edit. Oke, seperti yang saya sudah katakan bahwa bukti dukung mengikuti rencana aksi, maka realisasi juga harus mengikuti rencana aksi. Realisasinya, jika rencana aksinya 3, maka realisasinya mengikuti rencana aksi ini. Kita bisa taruh 3 kali, karena harus mengikuti. Di realisasinya juga bisa lebih, mungkin 5 kali, atau kurang 2 kali. Dengan catatan, jika realisasinya kurang, maka dikatakan bahwa
kegiatan tersebut tidak mencapai target. Jika realisasinya lebih, maka tentu saja kegiatan tersebut sudah melebihi target dan bisa dikatakan kegiatan tersebut tercapai dengan sangat baik. Oke, kita taruh 3 kali di sini. Terus sumber datanya bisa kita taruh internal saja. Kita oke. Seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kita tambah seperti tadi. Nama bukti dukungnya apa? Karena di sini rencana aksi kita membuat usulan kenaikan pangkat, berarti nama bukti dukungnya adalah surat usulan kenaikan pangkat. Nah, nanti surat ini kita upload ke Google Drive dan kita copy terus pastekan linknya di sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan realisasinya. Jika bulan ini tercapai, maka realisasinya 1 kali. Sumber datanya tetap internal. Oke, seperti itu tadi untuk pengisian bukti dukung dan juga realisasi. Jika ingin ditambahkan, bisa ditambahkan lagi. Realisasinya juga sama. Seperti itu untuk pengisian bukti dukungnya. Tinggal kita menunggu penilaian dari pejabat penilai kinerja kita. Oke, jika sudah selesai, kita bisa kembali untuk memantau apakah SKP kita pada periode tertentu sudah dinilai. Kita dapat memantau pada menu penilaian, kemudian di sini di tabel pelaksanaan kinerja ini kita bisa lihat yang mana yang sudah dinilai. Seperti ini, triwulan 1 sudah sesuai baik. Berarti ini sudah dinilai. Yang ini belum, karena memang tidak dinilai per bulan, tapi kita dinilainya per triwulan. Maka di sini. Nah, ini akan otomatis muncul, tidak perlu permasalahkan yang ini. Nanti tinggal dilihat ketiga tabel ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton dari pertama hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan kata-kata. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.